Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pemilik kebenaran. Berselawat kita senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sang pejuang kebaikan. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mewabahnya virus corona di kalangan semua usia bahkan menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Namun bagaimanapun juga, kita sebagai umat Islam dan sebagai warga negara Indonesia, seyogianya kita hadapi dan kita sikapi pandemi ini dengan berpedoman kepada Al-Quran. Bagaimana solusi Al-Quran dalam menghadapi pandemi? Di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dalam agama Islam terdapat 3 ajaran pokok, yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Yang pertama, akidah. Bagaimana akidah dalam menghadapi pandemi? Kita harus yakin dan percaya bahwa wabah ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 11. Ma asabaka min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka akidah dalam menyikapi pandemi adalah yakin dan percaya bahwa musibah ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman dan peringatan bagi orang-orang yang di dalam kerugian. Allah berfirman, وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina amanu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, bagaimana ibadah di masa pandemi? Kita sadar bahwa pandemi saat ini merubah segalanya, termasuk kebiasaan kita di dalam beribadah. Dan juga kita tahu bahwa penyakit ini membahayakan setiap jiwa manusia. Salah satu cara untuk mencegahnya yaitu menghindari kerumunan dan keramaian. Makanya para alim ulama yang ada di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia, berfatwa bahwa kegiatan keagamaan yang mengandung unsur keramaian sebaiknya sementara ditiadakan. Ibadah yang umumnya kita lakukan kini berlaku pengecualian karena adanya kesulitan dan beberapa sebab yang dibenarkan oleh agama. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Kemudian yang ketiga, bermuamalah. Bagaimana bermuamalah di masa pandemi? Membahas persoalan muamalah tidak akan jauh dari ruang lingkup sosial, interaksi individu satu dengan individu yang lainnya. Namun di masa pandemi, interaksi antar individu kini dibatasi. Tapi perlu kita ingatkan, sebagai makhluk sosial, batasan interaksi
social distancing, menyurutkan semangat muamalah kita. Justru dengan adanya pandemi ini, semakin peduli kepada orang lain, semakin bersemangat untuk peduli kepada orang lain. Barangkali di antara kita ada saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan tetangga-tetangga kita yang sedang kesulitan, kesusahan akibat terkena dampak COVID-19. Bahkan ada yang sudah pulang ke rahmatullah. Maka marilah kita bergegas dan bergerak untuk membantu mereka, meringankan beban mereka. Di hadis Nabi dikatakan, al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang satu sama lain, saling menguatkan. Sekian pidato yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.